Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizatus Safaa, NIM 1905-1214079 dari Sistem Informasi 2019 kelas B. Di sini kita akan melakukan percobaan mengenai routing dinamik, yang percobaannya menggunakan Cisco seperti ini, dengan percobaan yang seperti kemarin routing statik, tapi di sini kita sedikit ada perbedaan, yaitu menggunakan routing dinamik. Nah, router dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Nah, pengisian dan pemeliharaan routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Nah, di sini terdapat macam-macam dari routing dinamik serta kelebihan kekurangan dari routing dinamik. Di sini juga disebutkan perbedaan dari routing statik maupun routing dinamik. Nah, di sini ada berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik membagi informasi routing secara otomatis dan yang lainnya. Nah, di sini tidak menggunakan routing protokol, yaitu untuk routing statik, sedangkan untuk routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protokol. Nah, di sini ada cara kerja RIP, karakteristik, dan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita lakukan, yaitu skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP v2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita IP dan sebagainya sama seperti praktikum yang sebelumnya. Nih, di sini bisa kita lihat di bagian desktop IP configuration sama semua dari seperti yang kemarin. Nah, di sini 33.33.33.1 sama seperti yang kemarin. Dari mulai server, router hingga PC-nya sama. Nah, yang membedakan di sini adalah di bagian router. Nah, di sini kemarin kita mengisi di bagian statik, tapi di sini dikosongi karena memang bukan statik yang akan dilakukan percobaan kali ini, tapi di bagian RIP-nya. Nah, di sini di bagian RIP-nya terdapat 3 network address yang sudah diisi, 12.0.0.0, 13.0.0.0 dan 192.168.1.0. Nah, begitu pula dengan router 2. Router 2 diisi dengan RIP yang sama. Nah, perbedaannya di sini. Dan yang ketiga, router ketiga ini diisi sama dengan 4 network address. Nah, yang kita lakukan percobaannya apa? Nah, kita di sini akan mensimulasikan. Nah, di sini langkah percobaan kedua adalah buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Nah, di sini tadi sudah
jelaskan tadi di router pertama dan di router kedua maupun router ketiga beda-beda. Nah, di sini kita setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tabel CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu router config router no auto summary dan version 2. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan melakukan simulasi dengan mengirimkan paket simple dari beberapa skenario seperti berikut. Nah, di sini kita akan mengirimkan kita ubah dulu dari mode real time ke simulation. Nah, lalu kita buka. Nah, di sini kita akan mengirimkan yang pertama, kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC2. Nah, mari kita lihat dari PC1 ke PC2. Oke. PC1 ke PC2. Nah, dikirimkan ke PC2 melalui router 1, dikembalikan ke router 1 dan kembali ke PC1. Oke, sukses. Lalu dari PC1 ke PC3. Mari kita lihat, masuk ke router 1, lalu ke router 2, lalu dikirimkan. Oke. Masuk ke router 1, ke router 2, dikirimkan ke PC3, dikembalikan, dikirimkan lagi. Oke, sukses. Lalu dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Dikirim ke router 1, lalu ke router 3. Oke, mari kita coba lagi dari PC1 ke server 1. Dari router 1, router 3 ke server 1, dikembalikan, lalu ke router 1 dan dikembalikan lagi. Sukses. Oke, lalu dari PC1 ke router PC1 ke server 2. Nah, PC1 ke server 2 melalui router 1 lalu router 3. Nah, ini kita coba lagi dari PC1 ke server 2 melalui router 1, router 3, masuk ke server 2, dikembalikan, lalu masuk ke router 1, dikembalikan. Oke, sukses. Lalu dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Delete dulu dari PC3 ke PC1. Dikirim melalui router 2 ke router 1 ke PC1, lalu dikembalikan ke PC3. Oke, sukses. Lalu dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kita lihat. Oke. Masuk ke PC2, lalu kembalikan melalui router 2, kembali ke PC3. Oke, sukses. Lalu dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Mari kita lihat, masuk ke router 3, ke server 2, dikembalikan ke router 3,
masuk ke server 1. Lalu sukses ya. Lalu dari server 1 ke PC 1. Ke PC 1. Oke. Nah, dilihat masuk ke router 3, masuk ke router 1 dan masuk ke PC 1. Dikembalikan melalui router 1 lagi ke router 3 dan kembali ke server 1. Oke, lalu dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita lihat. Oke. Nah, dikirimkan lalu dikembalikan kembali. Nah, sukses. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Kita lihat. Masuk ke router 3, ke router 2 dan masuk ke PC 3, dikembalikan. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan kembali ke mode real time. Kita akan mengecek di bagian PC 1 di command prompt. Nah, tracer 192.168.1.1. Oops, oh sorry, maaf. Oke, kita akan mengecek tracer 192.168.1.128. Nah, ini yang melakukan perjalanan tadi bisa terlihat. Lalu kita coba lagi tracer 192.168.1.0. Oh, maaf. Oke, kita close dulu. Kita ke C2, coba kita masukkan tracer 192.168.1.254. Oke, nah di sini keluar tadi ya, yaitu dari PC 3 ini ya. Nah, ini terus tracer 192.168.1.126. Nah, ini tadi. Oke, kalau sudah, kita akan coba matikan di bagian serial. Oke, kita matikan. Oke. Nah, ini bagian router 1 ke router ya, kita matikan yang satunya. Oke, udah. Nah, kita tunggu 15 sampai 20 detik. Kita tunggu 15 sampai 20 detik. Lalu kita melakukan percobaan. Tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa routing dinamik tadi bisa mempelajari sendiri rute yang terbaik. Nah, mari kita coba benar atau enggaknya. Kita coba, nanti kita kirimkan dari PC 1 ke server 2. Oke. Kita mode simulation dulu. Oke.
Kita coba. Nah, dia masuk ke router 2, router 3, dan ke server 2. Nah, kan berarti benar kalau dia bisa mencari rutenya sendiri. Nggak mesti dia harus lewat router 1 atau router 3. Nah, successful. Nah, kita coba lagi dari PC 2 ke server 1. Kita coba kirimkan. Oke, masuk ke router 1, router 2, lalu sampai dikembalikan. Nah, melewati jalan yang bisa. Nah, tadi kan sudah dimatikan dari router 1, router 3 dikembalikan, tapi dia tetap sukses melewati rutenya sendiri. Oke, sekian dari percobaan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.